4 hari masih di bumi katanya jiwanya. Kan baru 4 hari. Dan jiwanya masih di sekitar situ. Maka dia berbicara kepada jiwanya lewat tubuh yang mati. Lazarus, keluar. Lazarus yang di dalam kubur kegelapan dia bingung. Ini suaranya siapa ini? Ini firmannya siapa ini? Hanya firman yang keluar membangkitkan tubuh yang mati. Firman keluar, firman kita terima, firman kita baca, maka bisa membangkitkan sendi-sendi tubuh kita yang mati. Karena orang kalau sudah khawatir, kalau sudah kecewa, maka sendi-sendi semua ini akan mati. Mau berjalan gak bisa, bergerak gak bisa, loyo semuanya. Padahal hidup. Mau kemana malas, mau doa malas, mau kemana ibadah malas. Kenapa? Percuma ibadah, katanya ibadah percuma. Itu namanya sendi-sendi yang sudah mati. Nah ini kan menghidupkan yang sendi-sendinya sudah mati, seperti di dalam kubur, yang dalam kubur aja bisa keluar cuma karena perkataan firman. Oleh karena itu hidup harus ada firman. Dia sekali berkata, sekali berfirman hidup, sekali berfirman jadi, sekali berfirman berkat datang, pasti berkat datang. Apa yang kita mau takutkan hidup itu? Kalau ada firman, tidak ada yang harus ditakutkan. Selama hidup itu ada firman Yesus Kristus, tidak ada yang harus kita takutkan dalam hidupnya. Sekali berfirman, dia mau melakukan kepada orang yang punya firman, yang memiliki firman. Sekali berfirman maka terjadi. Dan juga kepada siapa? Dikatakan dia menjadikan dengan apa yang dilakukan. Apa yang tidak ada menjadi. Sekali dia berfirman, apa yang tidak ada, apa yang tidak kita punya, apa yang tidak kita bisa lakukan akan menjadi ada pada hari ini. Jangan bila tidak ada, maka dia berkata, apa yang tidak ada ketika firman yang keluar, ketika firman yang kita terima, maka apa yang tidak ada, apa yang mustahil bagi kita, itu pasti ada hari ini. Ini yang harus diyakinkan. Kalau ini tidak diyakinkan, bagaimana itu? Sekali berfirman, apa yang kita tidak punya, apa yang tidak ada, akan menjadi macam mana? Apa yang tidak ada menjadi. Apa yang kita tidak punya menjadi. Apa yang kita tidak miliki akan menjadi. Apa yang kita tidak mampu lakukan, tapi dia akan melakukan. Oleh karena itu ada ayat yang berbunyi bagaimana? Mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi kita mustahil, bagi Abraham mustahil, bagi Abraham tidak mungkin. Secara logis tidak mungkin. Tetapi apa yang tidak ada menjadi. Nah ini saudara, dia mau melakukan kepada orang yang percaya kepada ini. Apa yang kita tidak mampu, apa yang kita tidak bisa, akan menjadi bisa. Maka jangan selalu berkata, aku gak bisa, aku gak bisa. Firman Tuhan sudah jelas. Apa yang tidak ada menjadi ada. Apa yang kita tidak punya akan menjadi punya. Ini yang Tuhan kerjakan saudara. Dan bukan cuma itu. Ayat 18. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, Abraham berharap dan percaya. Perhatikan baik. Sekalipun tidak ada dasar untuk dia berharap, sekalipun kita tidak ada punya dasar untuk berharap untuk mendapatkan sesuatu, namun Abraham berharap juga. Yaitu apa? Percaya. Harapannya tetap percaya. Dia mau berharap kepada siapa? Landasan untuk berharap kepada siapa? Tak punya siapa-siapa. Orang tuanya sudah meninggal. Dia yang memimpin orang-orang. Dia mau berharap kepada siapa lagi? Memberharap di tanah miliknya warisan. Sudah ditinggalkan warisannya. Dia sudah tinggalkan Urgastin. Dia dari bikin warisan. Dia keluar. Dia kaya di tempatnya. Dia sudah keluar di tempat kekayaannya. Dia punya warisan di Urgastin. Dia tinggalkan semuanya. Orang tuanya makin heran. Berharap kepada siapa? Tetapi dia tetap berharap. Nah inilah Abraham. Beda hebatnya. Tidak punya dasar untuk berharap. Kita tidak punya dasar untuk berharap kepada keluarga, kepada orang lain.
berharap dan percaya. Apa yang dia punya dasar percaya? Menjadi apa? Bangsa yang besar. Terus apa lagi? Menjadi bangsa yang besar dan banyaknya. Oh, ternyata dia tetap mengandalkan Tuhan. Suatu saat keturunan saya menjadi bangsa yang besar. Suatu saat keturunan saya akan menjadi banyak. Walaupun sekarang belum ada, tetapi itu sudah ada. Walaupun sekarang belum kita miliki, tapi anak cucu kita akan memiliki itu. Itu maksudnya. Tetap ada punya landasan, dia berharap ke depan, bukan berharap apa yang ada sekarang. Berharap ke depan akan menjadi bangsa yang besar dan keturunannya, keluarganya, anak-anaknya, cucunya diberkati Tuhan. Itu landasannya, saudara. Berharap ke depan, bukan berharap yang di belakang. Bukan berharap kepada orang tua, bukan berharap kepada keluarga, tapi berharap yang di depan. Menjadi keluarga yang besar, menjadi bangsa yang besar, keturunannya diberkati Tuhan, dan dia memiliki keturunan, walaupun saat itu belum ada keturunan. Itu landasannya, saudara. Dan ayat 19 dikatakan apa? Ayat 19 berbunyi demikian. Imannya, mana ayat 19? Imannya tidak menjadi lemah. Imannya tidak menjadi, walaupun dia tahu bahwa tubuhnya sudah sangat tuek, kan gitu ya. Walaupun dia tahu tubuhnya lemah, karena dimakan usianya kira-kira 100 tahun, dan rahim daripada saranya tentu, dia tahu ini masalahnya, dia tahu. Ternyata masalah ini ada 3 masalah. Tubuhnya sudah sangat lemah. Ya, perhatikan baik-baik. Tubuhnya sudah sangat lemah. Usianya sudah 100 tahun. Rahim Sarah dia tahu telah, baca baik, telah sudah ditutup, sudah tertutup. Walaupun dia tahu persoalan 3 ini yang terjadi dalam dirinya sendiri lewat Sarah, sehingga dia nggak tahu lagi mau bingung apa-apa, membuat apa-apa, dia bingung. Tapi dikatakan imannya tidak. Oh, masalah begini, 3 masalah, saudara, ini masalah yang jelas, masalah dalam hidup. Pertama dikatakan sudah tua, sudah lemah, nggak bisa apa-apa, nggak berkelakuan lagi, nggak ada kekuatan, nggak ada kemampuan lagi, sudah nggak ada, atau tidak punya siapa-siapa lagi, atau sudah nggak punya apa-apa lagi. Dan usianya, apalagi usianya sudah 100 tahun. Dan apalagi kita sudah tahu bahwa Sarah ini sudah telah tertutup rahimnya, sudah tidak mungkin saya punya keturunan, sudah tidak mungkin, lebih baik ambil anak angkat saja, kan begitu. Ini masalah besar bagi dia. Masalah besar juga bagi kita sama. Tuhan, aku sudah gak bisa apa-apa. Aku sudah gak mampu Tuhan. Apalagi saya sudah tua. Apalagi umur saya sudah tua. Ya, apalagi dia sudah mati. Sudah tak berdaya. Sudah tertutup rahimnya, sudah gak bisa buat apa-apa. Tapi apakah dengan 3 persoalan ini maka iman Abraham jadi lemah? Lihat perhatikan baik. Imannya tidak menjadi, kepercayaannya, pengharapannya tidak pernah kendor, tidak pernah lemah. Ini yang dimiliki Abraham. Tidak pernah menjadi. Nah, kalau kita menghadapi ya sudah tertutup, ya cuma ya. Yang bisa dia cuma itu. Jadi sudah gak bisa, ya gak bisa. Ya apalagi kamu sudah tua, ya mau apa lagi? Sebentar lagi pensiun. Kalau pensiun, enak pensiun, dapat nyata. Ini masalah, tapi tidak pernah tergoyahkan. Baca baik, imannya tidak menjadi, walaupun sudah tua, imannya tidak pernah goyah. Namanya gak lemah berarti gak goyah. Kalau kita sering goyah, datang masalah 3 ini, wah gak mungkin tertutup. Wah, bos sudah pecat saya. Wah, bos gini-gini sama saya. Wah, bos gini-gini saya. Itu buktinya sudah tertutup jalan bagi saya. Akhirnya apa? Iman menjadi lemah. Ini terjadi kepada orang Kristen. Nah kalau gitu buat apa saya mau ibadah sama Tuhan? Buat apa saya berdoa sama Tuhan? Buktinya sudah tertutup jalan bagi saya. Sudah gak ada jalan keluar bagi saya. Tapi Abraham katakan, firman Tuhan katakan apa? Imannya tidak menjadi, walaupun dia sudah tahu. Dia kan sudah tahu itu. Walaupun dia udah ngerti masalahnya,
Karena saya nggak mencari duit. Tahu-tahu duit datang sendiri. Tiba-tiba orang telepon saya ibu gembala, Bu, sudah transfer? Sudah transfer. Tahu ada cek lagi, loh, ada masuk lagi, nggak tahu dari mana. Tanya-tanya sama itu dari mana? Nggak tahu, ya nggak tahu, saya juga nggak tahu. Kenapa? Dengan persoalan begini tidak akan menjadi lemah. Tapi kalau sudah lemah, kita sudah tahu masalah, jadi lemah, maka pendapatan pun jadi. Berarti orang itu sudah tidak percaya. Akhirnya apa? Tuhan disalah-salahkan. Yang ketiga, apa yang telah dijanjikan Tuhan? Menerima janji. Lagi saudara, apa yang dijanjikan Tuhan? Ayat 16. Ya. Ayat 16 ini begini. Karena itulah kebenaran berdasarkan janji Tuhan itu suatu kebenaran adalah berdasarkan iman supaya manusia menerima kasih karunia. Itulah janji yang berlaku bagi semua keturunan Abraham. Jadi mendapat kasih karunia. Ya, yang janji Tuhan adalah mendapat kasih karunia. 20 dikatakan janji Allah itu jangan kita 20. Janji Allah jangan kita merasa bimbang. Jadi jangan bimbang sebagai 20. 20. Ia tidak janji Allah itu jangan dibimbang. Kalau Tuhan mengatakan bahwa hari ini tidak ada kejadian, kalau dia berjanji bahwa dia akan membuka jalan bagi kita, dia menyelesaikan masalah kita, janji Tuhan itu pegang hari ini. Dan jangan ada kata bimbang, jangan ada kata ragu sedikit pun, supaya janji Allah betul-betul digenapi dalam pribadi kita. Karena apa? Karena iman di dalam kebenaran. Iman di dalam kebenaran. Pegang janji Allah itu. Janji Allah itu jangan kita ragu. Janji Allah itu jangan kita bimbang. Karena ada kasih karunia kepada kita. Ini yang cuma kita bisa miliki. Iman di dalam kebenaran. Ya. Iman di dalam kebenaran itu janji Allah pasti digenapi. Maka ayat 24 maka Allah memperhitungkannya. Maka semua Allah memperhitungkannya. Maka semuanya bakal baik. Maka Allah memperhitungkan semuanya. Karena kita percaya kepada Dia. Kita percaya kepada siapa? Allah memperhitungkan semuanya. Saat ini masalah persoalan yang kita hitungkan semua diperhitungkan oleh Tuhan, dan Tuhan tidak memperhitungkan segala pelanggaran dan dosa dan kelalaian kita. Maka lewat iman dan kebenaran semuanya diperhitungkan oleh Allah, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus. Yang kita percaya kepada Yesus yang telah bangkit dari antara orang. Yang saat ini kita percaya Yesus sudah bangkit, Yesus sudah hidup. Nah, kepercayaan saudara diperhitungkan oleh Tuhan saat ini. Iman saudara di dalam kebenaran diperhitungkan oleh Tuhan saat ini. Maka janji Tuhan saat ini, saudara sudah diberkati Tuhan. Hari ini saudara, Tuhan sudah buka jalan. Ingat janji Tuhan itu. Tidak ada satupun orang manusia yang ingin menggagalkan dalam janji Tuhan. Sekalipun manusia mencoba-coba menggagalkan janji Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah gagal membuat janji itu kepada kita. Dan Tuhan tidak pernah gagal dalam melaksanakan tugasnya kepada kita. Ini yang harus kita pegang, saudara. Percaya kepada kebangkitannya. Ya, percaya kepada kebangkitan Yesus Kristus, maka Allah memperhitungkan semuanya. Dan Yesus ya yang telah diserahkan karena apa? Yesus telah diserahkan karena apa? Karena karena dosa-dosa dan pelanggaran kita. Ini yang harus kita ingat baik. Segala semua itu pelanggaran dosa kita itu sudah diserahkan kepada Tuhan semua. Dan dibangkitkan karena apa? Artinya apa? Kita mendapat pembenaran dari. Bukan berarti kita orang benar. Kita ini cuma pembenaran dari Tuhan. Cuma dibenarkan oleh Tuhan. Bukan berarti kita ini sudah benar. Karena manusia satu pun di muka bumi ini tidak ada yang benar. Kita cuma apa? Pembenaran dari Tuhan. Hidup kita ini cuma pembenaran dari Tuhan. Tuhan membenarkan hidup kita. Ini yang kita miliki saat ini. Tuhan melakukan apa? Pembenaran kepada kita. Pembenaran yang kita terima sekarang, kita pembenaran, bukan kita orang benar. Pembenaran dari Tuhan, itu yang kita miliki. Sehingga upaya yang kita harus miliki adalah pasal 5. Sebab itu kita akan dibenarkan
karena iman, dan kita hidup dalam damai sejahtera di dalam Yesus Kristus. Pasal 5 ayat 1 berbunyi, kita memperoleh apa saudara? Damai sejahtera di dalam Yesus Kristus. Kita boleh apa? Damai sejahtera di dalam Yesus Kristus. Damai sejahtera tidak bisa kita terima dari siapa-siapa. Kita bisa terima damai sejahtera hanya di dalam Yesus Kristus. Tuhan kita yang ajar, yang sudah mati dan bangkit. Oleh karena itu, mari kita bangkit kepada semua. Tidak ada orang yang bisa memberikan damai sejahtera itu, dan tidak ada seorang pun yang bisa mengambil damai sejahtera yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Karena kita adalah sudah dibenarkan, dan kita dalam pembenaran oleh Yesus Kristus. Mari kita bangkit berdiri semua. Kita percaya kita